Akhirnya kita memasuki materi yang selanjutnya yaitu adalah perhitungan pH. Nah, jadi sebelum kita menentukan pH-nya larutannya itu berapa, kita harus tahu dulu mana sih yang termasuk asam lemah, basa lemah, asam kuat, sama basa kuat. Nah, gimana cara membedakannya? Jadi, kalau misalnya asam, nanti dia ada ion H plusnya, atau kalau dalam suatu senyawa di depannya ada H biasanya. Kalau basa, itu ada ion OH- atau di belakangnya biasanya ada OH. Nah, contohnya ada HCl atau asam klorida, HBr atau asam bromida, HI atau asam iodida, kemudian ada HNO3 atau asam nitrat, H2SO4 asam sulfat, dan HCl4 itu adalah asam perklorat. Nah, asam lemah itu sisanya, jadi misalnya H2S, HF, HNO2, masih banyak lagi ya. Dan yang dihafalin cukup CH3COOH, meskipun di belakangnya ada OH bukan berarti dia basa. Ini adalah asam, yaitu asam asetat atau dikenal dengan asam cuka. Sedangkan basa itu adalah logam-logaman yang digunakan. Logam yang digunakan itu adalah logam 1A atau alkali, yaitu terdiri dari Li, Na, Krb, Cs, Fr itu CS ya, bukan Cr tipe. Kemudian contohnya misalnya NaOH, LiOH, KOH karena dia golongan 1A plus 1. Jadi tidak ada tulisan 2, 3 dan sebagainya. Untuk golongan 2A itu terdiri dari Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Nah, yang termasuk si Be itu termasuk apa? Jadi Be ini termasuk juga basa lemah ya, dia nggak masuk basa kuat meskipun di golongan 2A. Contohnya MgOH 2 kali, CaOH 2 kali. Nah, tapi terkadang Mg itu juga termasuk basa lemah. Jadi dikondisikan nantinya apakah dia basa kuat atau basa lemah. Dilihat dari rumus Ka atau alpanya. Nah, sisanya itu sangat banyak. Contohnya FeOH 2 kali, FeOH 3 kali. Pokoknya logam selain golongan 1A 2A yang dihafalin cukup Na3 atau amonia, NH4OH atau amonium hidroksida. Seperti itu cara membedakannya. Sedangkan rumusnya kalau asam itu pasti depannya ion H+. Jadi tanda kurung ini artinya konsentrasi H+, sedangkan basa konsentrasi OH-. Jadi bacanya jangan kurung H+, tapi konsentrasi H+. Sedangkan kuat itu Ma dikali valensi dan basa itu kalau basa kuat Mb dikali valensi. Ma itu konsentrasi asam ya. Nah, valensinya lihat di sini hanya ada berapa? Oh, hanya ada 1. Ini hanya ada berapa? Ada 2, berarti valensinya 2. Sedangkan kalau misalnya dia basa, itu lihatnya di mana? Dilihat di OH-nya. Oh, di sini OH-nya ada 2, berarti valensinya 2. OH-nya di sini 1, berarti valensinya 1. Nah, seperti itu menentukan valensinya. Nah, kemudian untuk asam kuat langsung pH min log konsentrasi H+. Sedangkan kalau misalnya basa dia nggak boleh langsung pH, jadi pOH dulu baru min log konsentrasi OH-. Nah, sehingga untuk mencari pH-nya rumusnya itu pH ditambah pOH sama dengan 14. Maka untuk mencari pH 14 dikurang pOH. Seperti itu. Nah, jadi yang kita pakai di bawah sini ya. Nah, kalau udah baru kita cari yang asam lemah. Asam lemah itu rumusnya sebenarnya dia kalau lemah biasanya dia punya tetapan ionisasi. Kalau misalnya asam lemah berarti tetapan ionisasi asam atau dikenal dengan Ka, berarti nanti kalau basa kebalikannya ya Kb. Kemudian dia juga punya derajat ionisasi dilambangkan dengan tanda alfa. Jadi biasanya ciri-cirinya seperti itu kalau kalian gak hafal. Nah, rumusnya kalau pakai Ka itu diakarin. Kalau misalnya pakai alfa dia nggak diakarin. Kemudian nilai dari yang konsentrasi OH- tinggal diganti A-nya tuh diganti B. Jadi Mb kali Kb. Kemudian yang di sini Mb kali alfa. Jangan lupa yang Kb ada akarnya ya. Nah, setelah itu juga ada rumus untuk mencari alfa. Jadi alfa ini rumusnya adalah akar Ka per Ma. Berarti untuk basa tinggal diganti A-nya diganti B. Jadi Kb per Mb. Nah, untuk pOH, pH itu sama aja ya. Tinggal kalian kopas ke bawah sini sama aja. pH-nya pun demikian sama kayak mencari pH untuk asam kuat dan basa kuat. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai rumusnya. Oh iya, Ma ya. Ma itu apa? Ma itu sebenarnya adalah konsentrasi. Kalau A berarti kan konsentrasi asam.
Nah, jadi sebenarnya konsentrasi ini udah kalian pelajari di kelas 11 pas bab laju reaksi atau dikenal dengan molaritas. Nah, jadi molaritas ini macam-macam ya rumusnya. Ada N per V, jumlah mol dalam 1 liter larutan. Kalau misalnya diketahui liter, tapi biasanya diketahui mililiter, maka dari liter ke mililiter itu dibagi 1000. Ya, biasanya diketahui mililiter, jadi V per 1000. Sehingga kita balik, 1000-nya nanti naik ke atas. Tapi mol ini biasanya diketahui gram, jarang banget diketahui langsung. Jadi gram per mr kali 1000 per V. Dimana V-nya ini kalau pakai 1000, V-nya anggap mililiter. Jadi nggak perlu kita ubah lagi. Nah, kemudian rumus yang lainnya bisa juga pakai rho kali kadar kali 10 per mr. Nanti kalian cek bagian YouTube saya yang konsentrasi ya. Oke, kemudian ada lagi nggak ini? Nah, jadi biasanya dipakai di atas, yang di bawah tuh agak jarang. Nah, jadi itulah rumus-rumusnya ya nanti yang kita gunakan. Well, tadi kan ada kata-kata log ya. Log itu sebenarnya adalah logaritma. Jadi sebelum kita belajar latihannya, kita harus tahu dulu basicnya logaritma. Mungkin beberapa dari kalian yang masih ingat, dan ada juga yang udah lupa. Jadi saya ingatkan lagi. Misalnya di sini saya punya konsentrasi H plus 10 pangkat min 2, dia nanya pH-nya. Berarti tinggal kita masukkan min log 10 pangkat min 2. Nah, gimana sih sifat logaritma? Jadi, logaritma itu kan punya sifat-sifat yang khas. Misalnya di sini saya punya log 10 pangkat A. Nah, maka A-nya itu bisa langsung ke depan, jadinya A log 10. Nah, seperti itu. Tapi log 10 ini kan eksponennya adalah 10. 10 log 10 itu sama aja nilainya adalah 1. Maka A dikali 1 sama dengan A juga. Nah, jadi cara cepatnya misalnya nih kalian punya log 10A, 10 pangkat A berarti sama dengan A. Otomatis kalau min log 10 pangkat min 2, min 2-nya kalian kedepankan, min ketemu min kan jadi plus. Jadi 2 log 10. Ya, log 10-nya kita tulis. Nah, log 10 itu punya eksponen di atasnya adalah 10. Jadi 10 log 10 sama aja nilainya 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, jadi cara cepatnya misalnya kalian punya H plusnya itu 10 pangkat min 2. Ya, jadi langsung seperti ini. Kemudian langsung turunkan jadi positif. Nah, seperti itu aja. Jadi langsung turunkan jadi positif. Misalnya kalian punya min log 10 pangkat min 4. Ya udah langsung 4. Gampang kan? Nah, jadi seperti itu aja cara menggunakan logaritma kalau dia diketahui 10 pangkat. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, misalnya di depan 10 pangkat min 2-nya tuh ada angka. Nah, jadi kita coba lagi contoh yang lain ya. Misalnya konsentrasi A plusnya 2 kali 10 pangkat min 2. Nanti saya kasih contoh juga yang depannya beda ya angkanya. Jadi kita tuliskan lagi min log buka kurung 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, jadi gimana cara ngerjainnya? Jadi nanti saya akan ajarin cara cepatnya. Ini cara panjang dulu. Jadinya min log-nya itu dikalikan ke dalam. Jadi min log 2 dikali min log 10 pangkat min 2. Nah, kalau udah, terus langsung min log 2. Ya, min log 2. Kalinya ini sifat logaritma itu bisa berubah jadi tambah ya. Ya, jadi sifat logaritma itu kalau dikali bisa dirubah jadi tambah. Terus min 2-nya kan ke depan ya. Jadi 2 log 10. Log 10 itu sama aja 10 log 10. Jadi min log 2 ditambah 2 10 log 10. 2 kali 1 ya 2. Jadi kita udah dapat min log 2 tambah 2. Atau kedepanin jadinya 2 dikurang log 2. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian kita cari contoh yang lain ya. Kita cari contoh yang lain. Ini kan udah 2 min log 2. Misalnya di sini, pakai cara cepat dulu. Jadi min 2-nya taruhkan ke depan jadi positif. Dikurang log di depannya. Jadi 2 min log 2. Nah, oke, masih kurang paham ya.
Oke, kalau masih kurang paham saya kasih contoh yang lain. Misalnya 3 kali 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya pangkatnya tinggal, kita tulis dulu ya rumusnya min log 3 kali 10 pangkat min 4. Nah min 4-nya langsung ke depan, min ketemu min jadi plus, jadi 4. Terus min log dikalikan ke depan, min log 3. Jadi 4 min log 3. Udah deh selesai, langsung pakai cara cepat aja ya. Konsentrasi A plus misalnya 5 kali 10 pangkat min 2. Maka pH-nya sama dengan, ya min 2-nya taruh ke depan. Jadi 2 dikurang log di depannya. Ya udah deh, 2 min log 5. Jadi seperti itu cara perhitungan logaritmanya. Nah, jadi langsung ke latihan soal. Kita mulai dari nomor 1 yang A. Yang A itu apakah asam kuat atau asam lemah atau basa kuat atau basa lemah? Misalnya kalian belum hafal list yang tadi kalian tulis di depan. Nah, maka kita lihat aja di sini ada H2SO4, tidak ada Ka dan alfa. Berarti dia termasuk tidak ada Ka dan alfa. Berarti dia termasuk asam apa? Iya benar, asam kuat. Jadi kalau nggak ada Ka dan alfanya, cuma diketahui Ma, berarti dia asam kuat. Rumusnya Ma dikali valensi. Nah, kemudian Ma yang dimasukkan itu adalah H2SO4-nya kita pecah. Nih, kan SO2-nya ini punya SO4 ya. Terus kita setarain, jadi kita udah dapat valensinya 2. Itu cara panjangnya untuk mengetahui valensinya. Itu cara panjangnya. Kalau cara cepatnya langsung aja, misalnya H2SO4. Hanya ada berapa? Oh, hanya ada 2. Berarti valensinya 2. Nah, Ma-nya ini ada sudah di soal, satuannya M. Jadi kan bentuk pangkat. Biasakan bentuk pangkat. Terus kita balik. 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti untuk mencari pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Sama dengan min log, buka kurung, 2 kali 10 pangkat min 1. Terus satunya taruh depan. Ya kan, satunya ke depan jadi positif, dikurang log di depannya, 1 min log 2. Udah deh, selesai untuk yang A. Kemudian kita coba lagi yang B. Nah, yang B ini NH3 ya. Jadi misalnya kalian gak hafal NH3, kalian lihat aja diketahui, oh ada MB-nya. MB-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian dia juga punya KB 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, dia punya KB nih. Berarti rumus yang kita pakai karena dia basa, konsentrasi OH-, karena punya KB berarti basa lemah. MB kali KB. Nah, MB-nya tinggal dimasukkan 2 kali 10 pangkat min 2, biasakan bentuk pangkat, KB-nya juga udah masukkan. Kemudian kita kalikan. 2 dikali 2, 4, min 2 tambah min 2, kan pangkat dikalikan ditambah ya. Kalau udah terus kita akarin, akar 4 itu 2, min 4 itu dibagi 2, karena akar itu sama dengan pangkat setengah ya. Akar itu sama aja kayak pangkat setengah. Oke, jadi kalau misalnya di sini akar min 4 berarti min 4 dikali setengah. Atau min 4 bagi 2 berapa tuh? Nah, bener banget ya, min 2. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Langsung pOH, nggak boleh pH dulu. Jadi min log konsentrasi OH min. Dah masukkan lagi. Min log 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti sama aja, 2-nya taruh depan, min log di depannya. Nah, itu baru dapat pOH. Nah, ternyata kita belum dapat pH yang ditanya. Maka pH rumusnya 14 dikurang pOH. 14 dikurang buka kurung 2 min log 2. Nah, kita lihat 14 dikurang 2 itu berapa? 12. Min ketemu min jadinya plus, jadi 12 plus log 2. Udah deh selesai yang B. Oke, supaya lebih paham lagi kita kerjakan lanjutannya ya. Jadi lanjutannya itu adalah yang C. Oke, yang C. Nah, yang C ini udah jelas diketahui konsentrasi ion OH-. Jadi kayak mana cara nulisnya? Kalau dia bilang konsentrasi ion OH- pakai tanda kurung siku. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Satuannya ini adalah M. Saya lupa tulis, sorry. Terus dia tanya adalah
pH-nya. Berarti tinggal kita masukkan rumus ini, konsentrasi A+ dikali konsentrasi OH- sama dengan Kw. Kw itu adalah tetapan ionisasi air. OH- tinggal dimasukkan. Tetapan ionisasi air itu adalah 10 pangkat min 14. Jadi konsentrasi A+ sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1. Terus kita hitung, 1 bagi 2 itu kan adalah 0,5. 0,5 itu jadikan 5 kali 10 pangkat min 1. Terus min 14 dikurang min 1, min 13. Nah, jadi 5 kali 10 pangkat min 12. Oh, min 14 ya, sorry. Nah, kemudian kita cari deh pH-nya. Jadi pH sama dengan min log konsentrasi A+ sama dengan min log buka kurung 5 kali 10 pangkat min 14. Nggak dikasih kurung nggak apa-apa, tapi lebih enak dikasih kurung. Jadi 14-nya turun ke depan dikurang log 5. Nggak usah diselesaikan, nggak usah dicari lognya. Udah deh, selesai. Gampang kan? Kemudian kita cari lagi yang nomor 1D ya. Nah, jadi yang 1D ini dia agak berbeda, dia nggak langsung diketahui konsentrasi, tapi dia diketahui senyawanya ini NaOH atau natrium hidroksida. Kemudian dia tidak memiliki Kb dan alfa, berarti udah jelas ini adalah basa kuat. Kemudian kalau dia basa kuat, tinggal kita masukkan rumusnya Mb dikali valensi tanpa ada akar. Nah, terus di sini OH-nya berapa? Oh, OH-nya ada 1 ya, berarti nanti valensinya 1. Kemudian diketahui volume, berarti rumusnya gram per mr kali 1000 per V. Karena volumenya mililiter. Gramnya tinggal kita masukkan, mr-nya kita hitung dulu. Masih ingat nggak caranya? NaOH, Na-nya ada 1 berarti 23, O-nya ada 1 berarti 16, H-nya ada 1 berarti 1, dijumlahin 40. 0,4 per 40 dikali 1000 per 100 dikali 1. Kemudian kita coret yang bisa dicoret ya. Kemudian kita coret ini sama ini jadi 0,4 bagi 4 0,1. 0,1 tuh sama aja kayak 10 pangkat min 1 M. Berarti POH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 1 atau sama aja dengan 1. Maka pH-nya 14 dikurang POH. Berarti 14 dikurang 1 berapa itu guys? Ya bener banget 13. Udah deh selesai. Nah, tapi biasanya ada juga soal yang diketahui kebalikannya. Jadi ini kan yang ditanya pH. Nanti ada soal yang bisa jadi ditanya malah gramnya atau volumenya. Diketahuinya dulu adalah pH-nya. Nah, misalnya contoh yang lain. Ini boleh kalian catat, boleh nggak? Kalau dicatat tambah nilai plus, kalau misalnya nggak dicatat juga nggak apa-apa. Jadi misalnya nih pH-nya 14, pH-nya 13 ditambah log 4. Yang diketahui senyawanya adalah NaOH, volumenya adalah 100 mili, kemudian gramnya itu ditanya. Nah, jadi gimana caranya? Jadi cara kita mundur. Kita cari dulu POH-nya. Karena kan ini basa, berarti 14 dikurang pH. 14 dikurang buka kurung 13 plus log 4. Nah, kalau udah kita kurang, 14 kurang 13 adalah 1, min dikali plus jadi min log 4. Nah, kemudian kita cari konsentrasi OH-nya. 4-nya ini taruh depan, jadi lognya ini taruh ke depan, jadi 4 dikali 10 pangkat min 1. Karena 1 yang di depan tuh jadi pangkat. Nah, kalau udah baru kita masukin rumus basa kuat. Jadi konsentrasi OH- sama dengan Mb dikali valensi. Maka masukkan OH-nya yang barusan kita dapat 4 kali 10 mat min 1. Mb-nya gram per mr, masukkan 40. 1000 per 100 dikali valensinya 1. Terus coret yang bisa dicoret. Ya. Kemudian gramnya kali silang. Jadi 16 di 4 kali 10 pangkat min 1 dikali 4 atau sama aja dengan 16 kali 10 pangkat min 1 atau sama aja 1,6 gram. Nah, jadi seperti itu kalau misalnya soalnya malah ditanya gramnya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Ini sebenarnya contoh soal dari soal UN tahun dulu. Tapi ini sebagai information kalian, karena siapa tahu aja nanti keluar di UTBK atau UAS. Jadi diketahui di sini volume HCl 1,2 ml. Kemudian ditiupkan ke dalam 10 ml air, berarti kan volume airnya 10 ml.
tekanan gas semula P-nya adalah 76 cm Hg atau sama aja dengan 1 atm ya. Kemudian T-nya 27 derajat Celcius, kita ubah jadi Kelvin, jadi 27 tambah 273 atau 300 Kelvin. Kemudian diketahui juga tetapan gas umum adalah 0,08 atau 8 kali 10 pangkat min 2. Kemudian diketahui juga logaritmanya ya. Nah, di sini kan HCl. HCl ini kan tidak memiliki Ka dan alfa. Kenapa saya tulis Kb? Nggak diketahui Ka ya itu. Jadi dia termasuk asam kuat. Jadi kalau asam kuat itu konsentrasi H+ sama dengan Ma dikali valensi. Nah, ini Ma-nya ini N per V. Ya, N per V, mol per volume. Terus di soal itu valensi, jangan lupa dikali valensi. Di soal itu tidak diketahui molnya. Maka rumusnya itu kita cari dulu molnya dari yang ada P dan T. Maka rumusnya tekanan gas ideal. PV sama dengan nRT. Maka N-nya sama dengan PV per RT. P-nya udah masukkan dalam keadaan ATM, V-nya dalam keadaan liter, tapi punyanya HCl tanpa dicampur air dulu. Jadi 1,2 kali 10 pangkat min 3, karena dari mililiter ke liter naik 1000. R-nya kita masukkan 8 kali 10 pangkat min 2 dan T-nya kita masukkan 300. Nah, sekarang kita coret yang bisa dicoret. Ya, menurut kalian yang enak dicoret tuh yang mana? Ya, ini bisa. Kemudian 8 kali 3 itu dikalikan. Jangan lupa 10 pangkat min 3. Nah, berarti kan 0,1 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Atau kita bagi lagi jadinya 0,05 kali 10 pangkat min 3. Jadikan bentuk pangkat jadinya 5 kali 10 pangkat min 5. Mol, baru dapat molnya. Jadi kita masukkan 5 kali 10 pangkat min 5. Volumenya udah yang air, tapi dijadikan liter. Jadi 10 kali 10 pangkat min 3 atau sama dengan 10 pangkat min 2 liter. Nah, jadi di sini. Kemudian dikali valensinya, HCl hanya ada berapa? Oh, hanya ada 1. Maka 5 kali 10 pangkat min 3. Itu baru dapat konsentrasi H+. Kita cari lagi pH-nya. Jadi rumus pH tadi adalah min log konsentrasi H+-nya. Jadi min log buka kurung 5 kali 10 pangkat min 3. Langsung pakai cara cepat, pangkatnya langsung turunkan ke depan, 3 dikurang log 5. Nah, dilihat di soal, log 5 tuh sama dengan berapa? Oh, sama dengan 0,7, berarti 3 kurang 0,7. Hasilnya adalah 2,3. Donek deh. Nah, sekarang kita memasuki kalau misalnya soalnya itu diketahui KA-nya ada 2. Nah, ini termasuk soal UN tahun 2015-2016. Jadi kalau misalnya diketahui KA-nya ada 2, tetap kita pakai rumus. Oh, ada KA dan ada KA, berarti pakai rumus asam lemah akar MA kali KA. Nah, KA-nya ini kita lihat ternyata KA2-nya tuh jauh lebih kecil daripada KA1. Maka yang kita gunakan adalah KA1. Ya, jadi yang kita gunakan adalah KA1. Terus MA-nya yang mana? Yang ada satunya M, 10 pangkat min 1. KA1-nya adalah 5,6 kali 10 pangkat min 2. Nah, ya udah tinggal kita jumlahin pangkatnya, tapi diperhatikan lagi yang dia mau itu adalah akar 56. Jadi 56 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 2, kita ubah bentuknya. Lalu 56 dikali 10 pangkat min 4, berarti yang bisa kita akarkan kan cuma pangkatnya. Otomatis akar 56 itu tetap akar 56 dikali 10 pangkat min 2. Maka untuk yang pH-nya min log, ya, min log konsentrasi H+ langsung boleh dimasukkan, tidak apa-apa ya. Nah, pangkatnya itu turunkan ke depan jadi positif, jadi 2 min log akar 56. Sehingga jawabannya adalah yang mana? Yap, benar banget ya, yang A. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini kita cek satu persatu. Gampangnya sih kita cari pH-nya masing-masing ya. Nanti kita lihat pernyataannya satu persatu. Nah, di sini ada HCl. HCl ini kan termasuk asam kuat. Berarti rumusnya adalah Ma dikali valensi. Nah, Ma-nya udah ada di soal 10 pangkat min berapa itu? Min 3 ya. Ma-nya 10 pangkat min 3. Jadi kita tinggal masukkan 10 pangkat min 3, valensinya hanya ada berapa? Oh, hanya ada 1, berarti valensinya 1. Otomatis konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 3, pH-nya langsung 3.
Nah, begitu juga yang gelas satunya ya, yaitu adalah CH3COOH. CH3COOH ini punya Ka. Berarti dia adalah asam lemah. Konsentrasi H+ akar Ma kali Ka. Ma-nya udah ada di soal, itu adalah 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kita masukkan, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Jadi kita jumlahkan min 1 tambah min 5 adalah min 6, baru diakarin jadinya 10 pangkat min 3. Sama ya, ternyata pH-nya 3. Nah, jadi kita langsung lihat pernyataannya, kedua larutan pH-nya 3 benar, kedua larutan asam lemah. Ini kan asam kuat nih, asam lemah berarti salah. Terus nomor 3 memiliki harga konsentrasi H+ yang sama. H+-nya sama nggak? Iya, sama ya. Ya, sama konsentrasi H+-nya. Berarti jawabannya tinggal 1 sama 3. Terus kalau misalnya yang asam kuat ini dia terionisasi sempurna. Kalau asam lemah itu sebagian. Berarti nggak mungkin nomor 5. Ya, seperti itu. Kemudian HCl ini terionisasi sempurna itu seperti apa? Jadi menjadi H+ dan Cl-. Kalau CH3COOH terionisasi sebagian. Jadi panahnya dua arah. Ketika dia terionisasi menjadi CH3COO- ditambah H+, dia akan balik lagi menjadi CH3COH. Itu yang dimaksud dengan terionisasi sempurna. Nah, kemudian masih ada lagi soalnya yang lain. Ini adalah soal UN 2018-2019. Diketahui CH3COH-nya adalah asam lemah ya, karena ini diketahui Ka, tapi tambahin di sini keterangannya. Ini 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat min 6. Nah, kemudian kalau dia asam lemah, kita masukkan rumus konsentrasi H+-nya CH3COH yang asam lemah. Nah, apa rumusnya? Tinggal dilihat. Oh, ada Ka, berarti konsentrasi H+ sama dengan akar Ma dikali Ka. Ma-nya itu yang 10 pangkat min 1. Saya lupa kasih satuannya. 10 pangkat min 1 dikali 1 kali 10 pangkat min 5. Satunya ditulis juga nggak apa-apa. Berarti 10 pangkat min 3, pH-nya sama dengan 3. Kemudian yang HNO3. Jadi HNO3 ini diketahui 10 pangkat min 6 karena tidak diketahui Ka maupun alpha, berarti dia termasuk asam kuat. Nah, karena dia tidak diketahui Ka dan alpha, kenapa sih saya tulis Kb padahal itu asam? Ya udah nggak apa-apa, typo ya guys. Ma kali valensi. Berarti 10 pangkat min 6 dikali valensinya hanya ada berapa? Oh, hanya ada 1. Maka 10 pangkat min 6 aja ditulis, nggak usah ditulis satunya. Otomatis, ini typo, ini min 3. Nah, ini typo ya, typo. Jadi pH-nya sama dengan 3. Ya udah deh. Sama ya konsentrasi H+-nya ternyata sama-sama 10 pangkat min 3, berarti kita cari jawabannya. Konsentrasi H+ kedua larutan sama besar. Jadi jawabannya adalah C. Sorry ya, itu tadi typo, bukan 10 pangkat min 6 tapi 10 pangkat min 3. Kalau warna merah itu dia harusnya ini ya. Nah, oke. Sip. Udah selesai. Berarti yang lainnya salah, gitu aja.